Hello Kidiola fans, how are you guys? Semoga kalian lebih baik dan baik daripada hari kemarin. Ya, kali ini Yola punya pertanyaan, yaitu mengapa bahasa Inggris kita kurang berkembang? Ya, kita telah belajar bahasa Inggris sejak SMP, bukan? Atau mungkin kalian sejak TK sudah diajarin yang namanya bahasa Inggris? Nah, inilah pertanyaan ini yang mungkin sering menggerogoti pikiran kita. Jika bahasa Inggris kita mentok sampai di situ aja, atau cuma begitu aja ya kan, dan tidak kunjung meningkat. Ya, kita tetap harus bersyukur guys. Jadi harus tetap bersyukur karena kita masih ada semangat untuk mau dan bisa belajar atau menguasai bahasa Inggris. Yuk langsung aja tonton video ini. Penyebab kenapa kemampuan bahasa Inggris sulit meningkat. Tapi tunggu dulu ya, jangan lupa seperti biasa subscribe, share, like, follow, komen, dan klik tombol loncengnya biar kalian selalu update video. Ya, inilah penyebab kemampuan bahasa Inggris sulit meningkat. Penyebab pertama, apa itu? Yaitu kebiasaan berbahasa Indonesia yang, mohon maaf sebelumnya, mungkin tidak terstruktur. Jadi bahasa Indonesia kita itu kurang terstruktur. Nah, makanya kalau kita ngomong atau menulis itu pada umumnya kita suka berputar-putar ya, sehingga sering kita tidak tahu mana subjek utama, mana kata kerja utama atau verb utama, atau dalam bahasa Indonesia itu predikat, dan seterusnya. Itulah penyebab pertama. Apa hubungannya? Nah, ada hubungannya dengan penyebab kedua. Nah, ketika kita menggunakan bahasa Inggris, baiknya maksudnya gini, ketika kita menggunakan bahasa Inggris itu mau speaking maupun tulis, jadi ngomong atau menulis, kita itu umumnya menggunakan dua otak partisi kita menjadi dua, seperti itu, yaitu ada bagian A, ada bagian B. Bagian A untuk bahasa Indonesia dan bagian B untuk bahasa Inggris. Nah, efeknya itu kepada pola struktur atau grammar yang sudah kita pelajari sejak dulu mungkin ya, yang kita belajar dulu. Nah, akhirnya itu menjadi terlupakan karena kita fokus pada partisi B, atau bagian B itu terlalu sibuk mentranslate kata demi kata yang dibuat oleh partisi A. Nah, itu penyebab kedua. Nah, sekarang penyebab ketiga itu kira-kira apa? Ya, kalian kurang mempunyai motivasi yang kuat atau motivasi kalian tidak konsisten. Nah, makanya bagi pelajar itu belajar bahasa Inggris hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Artinya apa? Ya, belajar bahasa Inggris cuma waktu ujian aja. Nah, itulah maksudnya. Jadi mana motivasinya kurang tinggi, seperti itu guys. Nah, kalau penyebab keempat itu, nah ini yang paling penting. Apa? Yaitu metode belajar bahasa Inggris kalian itu kurang tepat. Mungkin gak sesuai dengan keinginan kalian. Makanya mungkin kalian cepat bosan atau ya malas-malasan lah, seperti itu. Oke, jika kalian hanya mengandalkan hafalan tok atau hafalan aja, ya tidak berkembang lah bahasa Inggris kalian, karena membosankan, seperti itu. Oke, itulah penyebab keempat. Oke, jadi dari penyebab keempat itu gimana solusinya? Nah, jangan khawatir guys, Yola bakal jawab. Tapi subscribe dulu, share, like, follow, komen, dan klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton video di pojok kanan atas ya. Oke. Nah, yang pertama solusinya adalah gunakan partisi B aja, atau bagian otak yang di B aja. Nah,
Dengan menggunakan satu variety, grammar kita tidak akan terkontaminasi oleh struktur bahasa Indonesia yang tidak terstruktur atau berstruktur. Makanya komunikasi akan menjadi lebih lancar dan berkurangnya yang namanya biokrasi di dalam otak, seperti itu. Makanya English is not translation. Jadi bahasa Inggris itu bukan menerjemah. Yang kedua, kalian harus mempunyai motivasi tinggi. Dengan motivasi yang tinggi, kita akan merasa enjoy, tidak merasa nyaman. Nah, untuk menghabiskan waktu kita membaca atau menghafal grammar, atau mungkin membuka kamus, atau praktek dengan temannya yang bisa bahasa Inggris. Nah, makanya kenapa kalian itu bosan atau ini? Karena motivasinya belum cukup tinggi. Oke, makanya lah harus mempunyai motivasi yang tinggi, ingin bisa bahasa Inggris, seperti itu. Yang ketiga, pakai metode belajar yang fun. Nah, makanya gunakanlah metode yang fun, yang gimana menurut kalian tuh senang untuk belajar yang namanya bahasa Inggris. Itu yang pertama ya. Jangan gunakan kamus yang hanya berisikan artinya saja. Jadi harus bervariasi, seperti itu. Terus yang kedua, dengarkan lagu-lagu yang berbau bahasa Inggris. Ya, lagu-lagu barat lah, paling enggak, seperti itu. Terus selanjutnya itu watch movie. Nah, pilihlah movie yang tidak membosankan untuk diputar lagi. Tapi movie-nya jangan movie Indonesia, ya movie tetap yang berbau yang namanya bahasa Inggris. Dan yang berikutnya, gunakan fasilitas chatting. Nah, mungkin kalian bisa ikut grup-grup WA atau Telegram yang di situ menggunakan English area, seperti itu. Do you understand, guys? Oke. Ya, itu aja yang mungkin Keola kasih tahu kepada kalian ya. Buat pemula yang selalu bertanya, mengapa bahasa Inggris kita kurang berkembang? Keola juga udah kasih tahu solusinya juga ya, yang tadi barusan. Ketika kalian ingin kurang merasa puas, silahkan diputar lagi video ini. Oke, so Keola Fams, perhatikan selalu bahasa Inggris kalian. Oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Bunyikan tombol loncengnya, penting. Ya, kepoin kita ya untuk video sosial. Oke, thank you and see you in the next video.